Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahullahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ma'asyiral hadirin muslimin, tiada henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat, kerabat, tabi'in, para aulia, syuhada, ulama, salihin, dan juga kepada kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan yang sedang kita hadapi. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Pendengar suara Baitur Rahman yang saya hormati, bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai salah satu kitab Allah, tetapi juga ia merupakan kitab suci satu-satunya kitab suci, satu-satunya yang orisinil, yang murni, yang terjaga, yang terpelihara. Mesti kita yakini hanyalah Al-Quran. Tak ada satu sumber sejarah pun yang dapat membuktikan adanya karya-karya lain atau kitab-kitab lain yang senantiasa terpelihara dan terjaga. Satu-satunya, sekali lagi, kitab suci yang terjaga dan terpelihara adalah Al-Quran. Ini bukan hanya bagian dari doktrin dan keyakinan, bukan hanya bagian dari keimanan kita, tetapi juga telah dibuktikan secara berulang-ulang, secara empiris. Maksudnya, kita selaku umat Islam yakin, benar-benar yakin tentang kebenaran firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, kitab Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjadi penjaganya. Artinya Allah yang menjaga Al-Quran sehingga Al-Quran terpelihara dan terjaga, terhindar dari berbagai pemalsuan, penambahan, pengurangan, penyisipan, dan penyusupan. Kita juga bukan hanya sekedar meyakini itu, tetapi juga kita menjadi lebih yakin karena sepanjang sejarah upaya-upaya untuk mendiskreditkan Al-Quran, upaya-upaya untuk melemahkan Al-Quran, upaya-upaya untuk menodai dan menciderai Al-Quran, itu senantiasa cepat ketahuan. Dan pada saat ketahuan, muncul upaya lain yang jauh lebih dahsyat dan lebih besar untuk menangani atau untuk meluruskan kembali persoalan yang telah terlanjur menjadi katakanlah yang menimbulkan penistaan atau penodaan terhadap Al-Quran. Sebagai contoh, ibu bapak yang berbahagia, ada penodaan dalam bentuk penambahan ayat atau potongan-potongan ayat, dan ada juga penodaan dalam bentuk penjelasan teori-teori tertentu yang mengatakan Al-Quran itu tidak lagi murni dan tidak orisinil. Contoh yang pertama, itu ada beberapa kali terjadi di sepanjang sejarah Al-Quran dicetak salah. Pernah terjadi di Pakistan, pernah terjadi di India, pernah terjadi di mana lagi? Yang saya ingat itu dua. Akan tetapi setelah Al-Quran yang dicetak yang salah itu beredar, sangat cepat, dalam waktu hitungan hari sudah ketahuan bahwa Al-Quran yang baru saja beredar itu adalah Al-Quran yang keliru, ada kesalahannya. Sekali lagi, baru dalam hitungan hari.
Mantang mumbe kertas Al-Quran yang beredar itu masih ribuan eksemplar belum dibawa, belum didistribusikan, masih di gudang. Begitu 1-2 didistribusikan, langsung dibuka. Begitu dibuka, dibaca. Saat dibaca, ketahuan bahwa ini salah. Penerbit dan pemilik percetakan ya memohon ampun, memohon maaf dengan berbagai cara, memohon kemaafan atas kesilapan. Terlepas apakah ini upaya kesengajaan atau benar-benar kekhilafan dan kesilapan, itu tidak lagi menjadi bagian dari pembicaraan kita. Yang terpenting adalah begitu Al-Quran dicetak keliru dan salah, maka segera ketahuan. Kenapa bisa? Itu tadi, Allah menepati janjinya, Allah menurunkan Al-Quran, dan Allah menjaga, memelihara kemurniannya. Tak ada satu kitab suci pun yang yang diperhatikan seperti Al-Quran ini, dibaca berulang-ulang setiap hari dan dihafal oleh jumlah orang ribuan dan mungkin jutaan di muka bumi ini dari masa ke masa. Bukan hanya tahun ini dan tahun lalu saja, bukan sejak ada MTQ tahfidz saja, bukan sejak ada madrasah ulumul Quran saja, tetapi ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya regenerasi penghafalan Al-Quran berlangsung di berbagai belahan dunia. Ada kalanya di wilayah tertentu berkurang minat penghafalan terhadap Al-Quran, tetapi di tempat lain sedang meninggi. Sedang tinggi sekali minat dan semangat orang-orang untuk menghafal Al-Quran. Maka tak heran ibu bapak yang berbahagia bahwa dimanapun Al-Quran sedikit saja salah tulis, salah cetak, salah terbit, maka segera ketahuan karena banyak penghafal Al-Quran. Seorang ahli ulumul Quran juga mengatakan bahwa cepatnya ketahuan seandainya Al-Quran dipalsukan karena yang dapat memeriksa kekeliruan Al-Quran bukan hanya para penghafal, tetapi juga para ahli ilmu-ilmu lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Para ahli ilmu Al-Quran, para ahli nahu, ahli saraf, itu juga cepat sekali mampu mendeteksi kekeliruan Al-Quran karena konsistensi penggunaan ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran. Konsistensi nahunya, konsistensi i'rabnya, bahkan konsistensi penggunaan diksi dan ungkapan-ungkapan tertentu pada saat mengkhitab atau menjelaskan persoalan-persoalan tertentu. Begitu konsistennya Al-Quran, dari dasar konsisten inilah terbangun lebih kurang 36 ilmu dasar dalam bahasa Arab. Mulai dari ilmu nahu seperti kita sebutkan tadi, saraf, kemudian ilmu balaghah dengan berbagai cabang yang sangat banyak. Mulai dari 3 cabang, bayan, badi, dan ma'ani. Kemudian dari bayan berkembang lebih kurang 9 cabang, dari badi berkembang lagi menjadi belasan, puluhan, dari ma'ani juga berkembang puluhan sub-sub ilmu, yang semua itu ketika dipelajari berdasarkan konsistensi ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Maka seandainya seorang ahli balaghah, ahli bayan atau ahli badi melihat ayat Al-Quran yang disalahkan, ia segera tahu bahwa itu salah. Begitulah cara Allah memelihara Al-Quran. Oleh karenanya maka ulama tafsir cenderung menafsirkan inna di sini sesungguhnya kami, kata Allah. Kami ini tertuju kepada Allah, tetapi menggunakan ungkapan kami untuk menunjukkan keagungan. Bukan hanya itu, para ulama tafsir juga memahami ada ungkapan kami di sini untuk menunjukkan bahwa Allah melibatkan pihak-pihak lain dalam upaya memelihara kemurnian Al-Quran. Beruntunglah orang-orang yang dilibatkan untuk pemeliharaan ini. Beruntunglah para hafiz yang menghafal Al-Quran. Beruntunglah para pengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Beruntunglah para ahli balaghah. Sehingga di tangan mereka, atas andil dan keterlibatan mereka, upaya-upaya pemalsuan atau penistaan terhadap Al-Quran
benar-benar terhindar. Lalu yang kedua, upaya-upaya lain yang juga dilakukan untuk menodai dan menciderai Al-Quran adalah membuat teori-teori. Ada beberapa nama yang cukup terkenal mungkin di kalangan akademisi, di para pengkaji Al-Quran ada. Saya susah mengingat nama orang. Menanuk drop nyanyaru tua, putu anak gop. Ada John Wansbrough. Tak ke mentai tu big kena-kena tu. Ada Wilfred Cantwell Smith. Teori mereka hampir sama, walaupun beda. Mereka membangun teori bahwa Al-Quran itu ternyata adopsi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan Wansbrough dengan sangat tegas mengatakan Al-Quran itu adalah metamorfosa dari kitab Talmud, kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat diajarkan Tuhan satu, dalam Al-Quran juga satu katanya. Muhammad itu pembaca kitab Talmud, pembaca kitab Taurat. Karena di masa Muhammad berkarya, kata dia ini, tiba dia fikir long buka. Yang taala anda umat dengku yang buka. Bukan, sekali lagi kata dia bahwa Nabi Muhammad itu bertemu dengan sejumlah pakar Taurat bersama para ahli, para ulama, orang-orang alim kitab Taurat, lalu mempelajari kitab Taurat itu. Karena kecerdasan yang dimilikinya, maka ia memberikan tafsiran, analisis, memberikan uraian, memberikan penjelasan-penjelasan ulang terhadap kitab Taurat. Itulah yang menjadi Al-Quran, kata Wansbrough itu. Wilfred mirip-mirip seperti itu juga. Kata Wilfred, Muhammad itu adalah dari kalangan Arabiah. Arabiah itu adalah masyarakat uncivilized, masyarakat yang tak berperadaban sejak masa-masa dahulu. Oleh karenanya maka satu-satunya peluang kemungkinan peradaban Arab itu maju adalah ketika terjadi adopsi terhadap segala sesuatu yang berbau atau bernuansa semitis, yang ada nuansa-nuansa sekitaran Arab itu. Satu di antaranya yang paling berpeluang adalah Israiliyat, bangsa Israel yang telah membawa informasi-informasi tentang nuansa keagamaan. Itulah yang dipelajari dan dikembangkan oleh Muhammad, kata Wilfred tadi. Banyak lagi, nggak mungkin kita sebutkan satu persatu, banyak sekali. Tetapi Bapak yang berbahagia, teori ini dibantah bukan oleh orang Islam tetapi oleh mereka sendiri, oleh kalangan mereka sendiri. Bell misalnya, Montgomery Ward misalnya, Gibb, dan orang-orang dia juga yang membantah teori tadi. Apa bentuk bantahannya? Bentuk bantahannya adalah bahwa Muhammad itu orang yang ummi. Ummi adalah tidak pandai membaca. Gibb misalnya mencela Muhammad itu sebagai orang yang ummi, membaca antara hanjut katanya. Tetapi dia memuji bahwa nggak mungkin dong, kata dia pakai dong, nggak mungkin dong Muhammad bisa mengembangkan kitab Taurat, melakukan analisis penjelasan terhadap kitab Taurat, sementara ia sendiri, kata Gibb ini, ia sendiri nggak bisa membaca. Kan dah aneh, ditentang oleh mereka sendiri. Demikian juga yang lain-lain mengatakan bahwa seandainya Muhammad membaca kitab Taurat dan kitab Injil lalu mengembangkan menjadi Al-Quran, maka teori ini tertolak. Kenapa tertolak? Karena terbukti bahwa tidak ada satu orang Yahudi pun yang ahli pada masa itu yang tak masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, dia meninggalkan semua keyahudiannya itu. Ada beberapa nama orang-orang Yahudi yang setelah masuk Islam, pakar-pakar keyahudian yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, setelah masuk Islam dia meninggalkan keyahudiannya. Nanti saya lama lupa saya ingat. Baik, ibu bapak yang berbahagia, ini
bahwa tidak benar terjadi pengaruh agama Yahudi kepada agama Islam, lalu kemudian Nabi Muhammad membuat atau menulis Al-Quran ini. Sekali lagi, ini tidak terbukti secara teori. Ibu Bapak yang berbahagia, yang mau kita sampaikan sekarang adalah bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang benar-benar terjaga dan benar-benar terpelihara. Tak ada satu kitab pun yang lain. Dan oleh karenanya bukan hanya sekedar kita mengatakan, tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita menyikapi ini adalah bagian dari keyakinan kita. Bahwa hanya ini yang benar-benar suci. Hanya ini yang benar-benar mulia dan agung. Yang lain tak ada yang setara dengan ini. Bahkan jauh di bawah ini. Sehebat apapun karya itu, setebal apapun, seberkali-kali dibaca manapun, ditulis oleh orang yang hebat sekalipun, itu tetap tak boleh diagungkan. Karena yang benar-benar agung dan suci hanya ini. Maka tak ada pembicaraan, tak ada ungkapan di dalam kehidupan kita yang betul yang ke kitabnya, karenanya atagure lumpurno. Itu keliru. Karena bagaimanapun itu adalah karya manusia. Tak ada istilah bahwa munyohana but kitabnya wadron titat misalnya. Itu keliru. Fatal sekali kekeliruannya, karena dia telah menodai kesucian Al-Quran. Dia telah mencoba mensucikan karya manusia yang lain. Dan efek yang lebih lanjut adalah ketika ia mempedomani karya manusia yang itu saja, yang kita yakini bahwa manusia itu memiliki keterbatasan-keterbatasan, maka dia telah melampaui keterbatasan-keterbatasan itu, lalu mengklaim yang tak sejalan dengan ini adalah sesat dan keliru. Jadi Bapak yang berbahagia, seandainya terjadi dinamika umat, terjadi sedikit clash, benturan antar mazhab misalnya, antar tradisi keilmuan, antar manhaj ilmiah misalnya, nggak ada masalah, nggak besar masalahnya. Ada orang sedang khutbah misalnya, salah dalam khutbahnya misalnya, hana rayu masalah haji. Maduka ile yang nama maduka hana rayu masalah haji. Kapan menjadi rayu masalahnya? Kapan menjadi besar masalahnya? Ketika yang menyuruh turun orang lain itu meyakini bahwa dialah yang benar, ajaran gurunya lah yang benar. Kamilah yang aswaja, yang lain aswabun, aswabi umpamanya. Kamilah yang benar, yang lain salah, drone yang tidak. Di sana telah menjadi sangat besar persoalannya. Dia telah menyetarai dirinya dengan Tuhan. Dia telah mencoba mengklaim orang lain salah. Saya menerima beberapa surat yang dikirim, yang ditulis bagus, rapi betul tulisannya, lalu dicantumkan sejumlah foto para ulama, para ahli, para penulis-penulis kitab, sejak dari era Ibnu Taimiyah sampai ke era modern sekarang ini. Ada sekitar berapa? 70-an orang. Semua ditulis di situ. Ini pembawa aliran sesat. Ini bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ini siapa yang membaca karya ini akan masuk neraka. Sampai puluhan orang ditulis seperti itu. Ibu Bapak yang berbahagia, sekali lagi bahwa klaim kesucian Al-Quran tadi mesti kita posisikan pada posisi yang sesungguhnya, bahwa hanya satu-satunya yang benar secara mutlak, yang terjaga dan terpelihara hanyalah Al-Quran. Yang lain itu tidak ada yang benar-benar suci dan sakral, yang terhindar dari berbagai kelemahan-kelemahan. Cuma kita tidak boleh merendahkan karya para ulama, tidak boleh merendahkan para ulama, tidak boleh. Tetapi mengagungkan secara berlebihan sampai mengatakan ini satu-satunya kitab yang benar, atau dalam mazhab ini hanya yang benar, yang lain salah mandum, yang lain nggak boleh pakai di sini. Siapa yang baca kitab lain tubit dari kampungnya. Ini benar-benar sebuah efek, memiliki dampak yang sangat besar. Bukan sekedar menimbulkan pertikaian lagi, bukan sekedar benturan itu kecil, tapi jauh lebih besar adalah persoalan i'tikad, persoalan keyakinan, persoalan keimanan. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri, dia telah menghancurkan imannya sendiri. Ini
Makanya kembali, kitab yang benar yang satu-satunya adalah ini, kitab Al-Quran. Yang lain memiliki keterbatasan. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada keunikan masing-masing dari berbagai kitab yang ada, yang beredar di tengah umat Islam. Seandainya kitab itu ditulis oleh orang yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia melaksanakan rukun Islam, dan dia benar-benar membaca kitab suci Al-Quran, bahkan berangkat dari kitab Al-Quran ini, maka tak ada siapapun yang bisa mengatakan dia itu sesat dan salah. Itu yang mempertemukan kita, sekali lagi udah pernah kita sampaikan dulu, yang mempertemukan kita inilah dia, Al-Quran. Kita dapat menguji kebenaran kita dengan menguji sejauh mana kita memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran ini. Karena yang lain bisa berubah dengan berubahnya waktu dan zaman. Mazhab itu banyak, ibu bapak yang berbahagia. Murid para ulama itu banyak, dan berganti keadaan dari satu masa ke masa yang lain. Oleh karena perbedaan tantangan kehidupan, perbedaan tuntutan zaman. Apa juga yang mempertemukan kita dengan mereka? Ini dia, Al-Quranul Karim. Selagi mereka masih mempedomani ini, maka kita juga mempedomani ini. Sama-sama mempedomani ini. Beda dalam penafsiran, beda dalam pemahaman, beda dalam penerapan, bukan sebuah kemustahilan. Yang ketiga, ibu bapak yang berbahagia, di dalam beberapa ayat Al-Quran terungkap secara jelas bahwa Al-Quran adalah hudan. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian dalam ayat lain, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ada beberapa ungkapan lain lagi. Hudan itu artinya petunjuk. Petunjuk artinya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar kehidupannya terarah. Analoginya, petunjuk itu adalah lambang-lambang yang ketika kita membutuhkan, ketika kita melakukan perjalanan, ada sejumlah bentuk, ada sejumlah simbol, ada sejumlah gambar, yang gambar itu merupakan petunjuk kepada kita. Misalnya gambar anak panah belok kiri misalnya. Itu berarti jalan yang hendak kita lalui itu sebentar lagi akan berbelok ke kiri. Atau ada gambar jembatan, sebentar lagi ada jembatan. Atau ada mendaki, ada lambang mendaki. Itu semuanya petunjuk. Petunjuk itu bermanfaat untuk kita agar kita ikuti. Dengan mengikuti petunjuk itu, kita akan menjalani kehidupan itu terarah, mudah. Bukan untuk menyulitkan, bukan untuk menyesatkan, bukan. Nggak ada petunjuk yang menyesatkan. Oleh karena Al-Quran itu petunjuk, maka kita posisikan ia agar kita menjadi terarah di dalam kehidupan kita, dalam berbagai dimensi dan persoalan di dalam kehidupan kita. Apa yang dibutuhkan oleh manusia, maka referensi utama adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk. Apapun tugas, apapun posisi, apapun profesi, apapun tantangan, apapun persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan ini, maka referensinya adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjawab persoalan ini? Sekarang yang digembar-gemburkan politik yang besar-besar. Nah, bagaimana solusi Al-Quran menghadapi politik? Pertikaian, perbenturan antar umat Islam. Bagaimana solusi Al-Quran di sana? Tak mungkin nggak ada, mesti ada. Karena Al-Quran adalah petunjuk bahwa di sana mesti ada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar kehidupan manusia itu terarah. Tak mungkin nggak ada. Gempar-gempur lain, hak asasi manusia, nggak mungkin tak ada hak asasi manusia di dalam Al-Quran. Toh hak asasi itu dibutuhkan oleh manusia. Segala kebutuhan manusia tertampung di dalam Al-Quran. Istilah Imam Al-Ghazali, makana wa mayakun. Apapun yang telah berlalu dari kehidupan manusia ada referensi dan jawabannya dalam Al-Quran. Dan apapun yang akan dihadapi oleh manusia juga akan
ditemukan di dalam Al-Quran. Syaratnya membaca Al-Quran itu dengan kreatif, membaca Al-Quran itu dengan ilmu, membaca Al-Quran itu dengan pengetahuan, membaca Al-Quran itu dengan dengan kreativitas. Bukan membaca Al-Quran tanpa ada proses intelektualitas. Intelektualitas yang kita masukkan di sini adalah upaya berpikir, upaya memahami persoalan, dan kemampuan mencari titik hubung antara Al-Quran, antara teks-teks Al-Quran dengan kehidupan masa kini. Toh dua-duanya sebenarnya dari Allah. Yang satu Al-Fitratul Munazzalah, ayat-ayat dalam kitab suci, dan yang lain ada Al-Fitratul Kauniyah. Bagaimana menghubungkan Al-Munazzalah dengan Al-Kauniyah ini diperlukan kemampuan, diperlukan intelektualitas, intelijensi yang cukup tinggi agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Bahwa segala fenomena yang ada ini adalah bagian dari rekayasa besar Allah untuk alam semesta, dan bagaimana memposisikannya, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mengatasinya, bahkan bagaimana memahaminya, Allah turunkan. Ini dia pedomannya. Tanpa petunjuk itu maka kita kebingungan. Untuk laptop yang sekecil, yang sederhana, yang berusia 2-3 tahun saja ada pedomannya. Apakah mungkin kehidupan manusia tak ada pedoman? Manusia itu hidup puluhan, ratusan tahun di muka bumi ini. Maka kehidupan manusia yang ratusan tahun itu ada pedomannya. Dan pedomannya adalah ini, Al-Quranul Karim. Maka kesanalah kita merujuk. Nah, kita bangunlah. Jadi kalau tadi muncul semangat untuk mempelajari berbagai sisi pengetahuan demi memelihara Al-Quran, mulai dari tahfidz, balaghah, bayan, mani, badi, ilmu nahwu, saraf, dan seterusnya, itu adalah upaya untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Maka sekarang juga perlu dibangun semangat yang cukup kuat untuk menjadi orang-orang yang kreatif pada saat membaca Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu bukan hanya kitab suci yang diyakini sangat mulia dan agung, tetapi juga mesti diposisikan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang akan menjawab semua persoalan kehidupan di masa kini dan di masa mendatang. Maka disitulah yang disebut dengan pembacaan kreatif terhadap Al-Quran. Orang-orang dulu sangat kreatif membaca Al-Quran. Di zaman klasik dulu, dari tahun 650 pernah kita deskripsikan di sini. Dari tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi, orang-orang membaca Al-Quran sangat kreatif, luar biasa kreatifnya. Jadi lahir kitab-kitab tafsir dari waktu yang sangat dekat, tetapi memiliki penafsiran yang berbeda. Kenapa? Karena beda tempat mereka hidup. Karena beda titik tekan dan fokus mereka. Karena beda latar belakang dan budaya mereka. Maka lahirlah mazahibut tafsir, misalnya mazhab tafsir. Ibu bapak yang berbahagia, maka seandainya di masa kini orang-orang juga akan membaca Al-Quran secara kreatif, juga akan menemukan banyak hal yang tak tersebutkan sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kita baca kitab tafsir yang ditulis pada tahun 650 atau tahun 700 atau tahun 800 Masehi, itu telah terjadi jarak waktu yang cukup jauh antara mereka dengan kita. Ditulis lagi oleh ulama Arab, ulama Baghdad, ulama Mesir, ulama Spanyol. Itu jarak, perbedaan peradaban, perbedaan budaya, cara hidup dan sebagainya sudah betul-betul jauh dengan kita. Maka ini artinya adalah peluang yang sangat besar bagi orang-orang yang hidup di masa kini untuk baca Al-Quran secara kreatif, untuk menjawab tantangan-tantangan masa kini. Dulu belum ada LGBT, dulu belum ada korupsi, atau sekurang-kurangnya belum ada istilah zaman itu. Dulu belum ada hak asasi manusia, dulu belum ada negara bangsa, dulu belum ada gender, dulu belum ada gerakan feminisme, dulu belum ada perlindungan anak dan seterusnya. Sekurangnya istilahnya belum ada di masa itu. Maka kita tak temukan istilah-istilah tersebut dalam karya-karya tafsir. Belum lagi produk ekonomi, produk perdagangan, produk industri. Masa dahulu itu masih sangat-sangat sederhana. Perbankan saja masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Maka di masa kini, pembaca-pembaca Al-Quran akan menemukan jawaban untuk semua persoalan masa kini. Kejahatan melalui media sosial, kejahatan itu akan ada
solusi dan jawaban. Syaratnya ditemukan oleh pembaca yang kreatif. Yang terakhir Bapak yang berbahagia, kita tahu Ramadan akan datang dalam hitungan hari. Ramadan kita tahu disebut dalam beberapa hadis sebagai Syahrul Quran. Ada dua alasan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Yang pertama karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, dan yang kedua proses pemeliharaan Al-Quran yang sangat intensif dilakukan oleh Rasulullah adalah di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dicatat dalam sejarah. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dalam pengertian pertama, Ramadan adalah waktu diturunnya Al-Quran. Dan dalam pengertian yang kedua, di bulan Ramadan Rasulullah membaca Al-Quran dengan sangat intensif di hadapan malaikat Jibril. Karena Rasulullah ajwadan nas, wa kana ajwaduhu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril wa yatadarasul Quran. Setiap hari Rasulullah bertalaqi dengan malaikat Jibril untuk membaca Al-Quran, dan setiap hari juga Rasulullah menerima para sahabat yang melakukan talaqi, melakukan musyafahah untuk penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Sampai-sampai ada riwayat mengatakan bahwa para sahabat dan Rasulullah itu menamatkan hingga 30 kali khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Itu artinya satu hari, dalam satu hari begitu. Maka Bapak yang berbahagia, kita akan memasuki bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, yang Al-Quran turun pada bulan itu sudah terjadi di masa dahulu. Kita ingin pada dimensi yang kedua, bahwa Syahrul Quran adalah bulan di mana kita mesti memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Bahwa di malam-malam bulan Ramadan salat tarawih itu sangat bagus. Tapi Bapak tahu nggak bahwa hadis yang terkait dengan salat tarawih itu sedikit sekali. Tetapi hadis atau sabda Rasulullah yang terkait dengan pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan itu banyak sekali. Yang digembar-gemborkan kita kan yang tulis-tulis spanduk selamat melaksanakan salat tarawih kan itu. Yang mendawa alom 28 kucang ke. Yang baca Quran nggak ada yang mendawa. Jadi tanpa kita sadari kita telah mendegradasi, kita telah meminggirkan, kita telah mengabaikan, kita telah mengurangi perhatian kita terhadap kitab suci yang agung, yang mulia ini. Tidak, saya tak bermaksud sedikit pun untuk mengurangi perhatian kepada salat tarawih, tidak. Itu adalah sebuah perhatian yang sangat bagus, kita sangat bersyukur. Kita memberikan perhatian yang besar kepada salat qiyamul lail, salat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Tetapi jangan kita lupakan bahwa kegiatan yatadarasul Quran Rasulullah dengan malaikat Jibril, para sahabat dengan Rasulullah itu berulang-ulang setiap malam di bulan Ramadan. Ingat salat tarawih? Ya, ada tiga kali disebutkan Rasulullah pernah melaksanakannya. Nanti di zaman Umar bin Khattab dan seterusnya baru lebih intensif dan menyeluruh. Sedangkan tadarus Al-Quran, proses talaqi, proses tahfidz, proses musyafahah terhadap Al-Quran itu berulang-ulang sepanjang bulan Ramadan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Begitu pula dengan aktivitas keagamaan lainnya. Itu bagus sekali dilaksanakan di bulan Ramadan. Tetapi lagi-lagi bahwa Al-Quran tadi kitab yang suci, agung dan mulia, maka kita mesti memposisikan sedikit saja ada waktu luang, maka perhatian kita kepada Al-Quran. Tak ada fikir, tak ada zikir yang lebih utama dibandingkan menghadapkan seluruh fikir dan zikir kita terhadap kitab suci yang agung dan mulia ini, Al-Quranul Karim. Selamat menyambut Ramadan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.